massa larutan itu satuannya gram, C kecil kalori jenis larutan, itu nanti di soal, itu bisa gini deh, bisa joule per gram derajat Celcius, bisa kilojoule per gram derajat Celcius. Pokoknya intinya ada joule-nya, gramnya, sama Celsiusnya. Kan ada tuh anak, kalau anak fisika, itu dia lebih suka ngapalnya satuan. Nah, kalau kamu tahu satuannya joule gram Celsius. Ini sebenarnya bisa Celsius, bisa juga Kelvin. Pokoknya intinya satuan suhu lah, kayak gitu. Delta T-nya bisa Celsius, bisa Kelvin, tergantung nanti di soal kayak gimana. C besarnya, satuannya itu, C besar kapasitas kalorimeter ya, satuannya joule per derajat Celsius. Bisa joule, bisa kilojoule, bisa Celsius, bisa Kelvin. Suka-suka dia lah. Suka-suka soalnya nanti dosennya buatnya kayak gimana. Nah, kalau yang tak perjelas, kalau C kecil itu joule gram Celsius, tapi kalau C besar joule per Celsius, nggak ada gram-graman. Toh ini rumusnya kan emang nggak ada gram-graman kan? Yang ada gram-gramannya kan itu yang bagian kelarutan kan, massa larutan. Nah kayak gitu. Itu juga boleh kalau pakai logika kayak gitu ya boleh. Oke, clear ya. Nah nanti di soal itu nggak selalu datanya lengkap. Maksudnya Mbak, maksudnya kadangkala nanti semisal di soal C kecilnya ada, C besarnya nggak ada Mbak, berarti ini kamu abaikan. Maka untuk mencari Q, kamu hanya pakai MC delta T. Kalau cuma C kecilnya aja yang ada. Mbak, tapi nanti Nek gantian Mbak, C kecilnya nggak ada, C kecilnya nggak ada, kan kamu nggak bisa ngitung MC delta T. Adanya cuma C besar, Mbak. Ya berarti kamu Q totalnya ini cuma ngambil dari rumus C kali delta T. Nah, Mbak, lah kalau semisal posisinya ada semua, Mbak. C kecilnya ada, C besarnya ada. Nah, kamu nanti ya dimasukin semua ke rumus yang lengkap ini. Gitu ya, clear ya. Kapan pakai MC delta T tok, kapan pakai C delta T tok, kapan pakai MC delta T plus C delta T. Itu udah dapat jelas. Oke. Berarti masuk ke mol. Mol sama seperti kemarin stoikiometri ya. Kalau diketahui gram, kita pakai gram per mr atau AR, tergantung nanti kasusnya. Kalau nanti diketahuinya molaritas, masih ingat M itu molaritas. Nek kamu baca nanti molar atau molaritas, nanti pakainya M kalikan V. V-nya ingat harus liter kalau kamu pengen jatuhnya mol. Oke, clear ya. Berarti masuk ke ini, nomor 5. Ini reaksinya sudah dibuatkan, sudah setara, deltanya udah ada minus 56 kJ per mol. Nah, di sini kamu nggak disuruh ngitung delta H, Dek. Jadi nggak usah pusing cari MC delta T gitu, nggak usah. Ini posisinya delta H-nya udah dihitungkan. Nilainya udah dapat. Nilainya di sini udah dapat minus 56 kJ per mol. Nah, di sini kamu dikasih kasus, jika 200 ml larutan HCl 0,25 molar. Ini ada molaritas sama ada volume. Ingat ya, tadi kan kita bisa cari mol tuh. Nah, kita akan langsung cari molnya HCl. Berarti molnya HCl, berarti akan ambil M dikalikan V. Biasanya kalau Mbak Dewi ngitung, aku akan pakai mililiter dulu deh. 0,25 tak kaliin sama 200. Ini ya, 25 kali 2, 50 ya. Berarti dapat 50 milimol. Kalau mintanya mol, tinggal tak bagi 1000. Atau biasanya Mbak Ade tulis kayak gini, 10 pangkat min 3 mol. Nih, kalau Mbak Ade, aku milimol dulu baru tambah ke mol. Itu lebih ringan mikirnya. Terserah kamu, itu hak kamu nyamannya gimana. Terus yang kedua, kamu baca ulang, 400 ml larutan NaOH 0,15 molar. Ini juga sama, ada NaOH, molaritas ada, volume juga ada. Berarti bisa dong aku cari molnya NaOH. Nih. Berarti M dikalikan V tetap sama, karena datanya itu M-nya 0,15, V-nya 400 ml, berarti 15 kali 4 ya, 60 ya. 60 milimol, tak ubah ke mol, berarti 60 tak kali 10 pangkat min 3. Misal ini kamu sederhanain 6 kali 10 pangkat min 2, ya monggo, terserah. Sebenarnya kamu nggak bingung lah, gitu ya. Udah. Nah, yang disuruh nyari, Mbak, maka perubahan entalpi yang terjadi dalam reaksi ini. Loh, Mbak, kan udah dicari nih, Mbak, delta H-nya. Udah diketahui, sorry.
Udah diketahui nih Mbak delta H-nya. Kok aku disuruh nyari lagi ya Mbak delta H-nya ini berapa? Iya, ini kamu disuruh cari delta H yang terjadi dalam reaksi ini. Jadi, ya berdasarkan reaksi ini tuh maksudnya dengan molaritas sekian, dengan volume sekian ketika dicampur gimana, kayak gitu. Nah, yang kamu lihat di sini, tadi kan aku bilang, Dek, nanti yang kepake itu, nganu ya, Dek, tak ulangin ya, kita masukin ke rumusnya. Tadi kan rumusnya delta H itu minus ya, jadi aku ngambilnya min, di sini kan minus. Min Ki per mol. Ini ya, delta H rumusnya min Ki per mol. Nah, mol yang diambil itu kan mol yang terkecil. Di kasusnya kita kan punya HCl sama NaOH. Mol yang terkecil itu kan yang di angka ini kan, 50 kali 10⁻3. Ini nanti yang tak ambil mol terkecilnya. Nih. Nah, terus Mbak, aku dapat Q-nya itu dari mana? Q-nya itu, tak terus dulu minus. Q-nya ini kamu dapatnya dari reaksi yang ini, Dek. Kan kalau delta H minus 56 kJ per mol, artinya, kan aku bilang tadi, per mol. Berarti untuk setiap 1 mol, itu Q-nya, Q selalu positif. Nilainya 56 kJ. Kan seperti itu tadi fungsinya kita bisa membaca reaksi. Nah, Q-nya itu dari pengertian ini kita punya nilainya 56 kilojoule. Gini. Nanti kayak bingung. Tak gini aja, tak buat persamaan aja. Kamu biar lebih bayanganmu gampang. Tak tulisin ya. Dari sini ya. Berarti untuk 1 mol, ini yang terkecil kamu udah sadar punyanya HCl ya. Berarti nanti patokan kita HCl. HCl di reaksi ini kan koefisiennya 1. Berarti untuk 1 mol HCl itu nilai Q-nya 56 kilojoule. Ini ya. Itu kalau 1 mol HCl. Mbak, tapi ini tadi ya Mbak, mol terkecilnya itu HCl 50 kali 10⁻3 mol ya Mbak. Nah, yang ditanyakan itu kalau aku punya HCl 50 kali 10⁻3 mol HCl, gini ya, itu Q-ku yang ditanyakan delta H ya. Q-ku berapa ya Mbak? Kayak gini. Kalau kamu cari delta H kan berarti delta H Q per mol. Q-nya di sini kan untuk per molnya 58. Misal aku cari Q-nya untuk sini ya. Atau kamu masukin aja nggak apa-apa, sembarang terserah kamu nyamannya gimana. Misal ini aku cari Q, berarti tak tulisin step by step deh. Yang ditanyakan 50 kali 10⁻3. Ini ya yang ditanyain. Per yang diketahui itu dia 1 mol. 1 mol kan? Ini kan 1 mol. Dikalikan Q-nya kalau 1 mol itu 56 kilojoule. Kayak gini ya. Nah, berarti Mbak Dewi dapat Q-nya itu senilai 50 tak kalikan 56. Mbak Dewi punya 2.800, 50 kali 56 ya. 2.800, kan masih ada 10⁻3 nih. 10⁻3. 1, 2, 3. Berarti Mbak Dewi punya 2,8 kilojoule. Ini kalau aku ngomongin Q-nya. Tapi yang ditanyain bukan Q, Mbak. Yang ditanyain itu adalah perubahan entalpi delta H. Tinggal kamu ubah ke tadi. Kan dia nilainya kan minus. Dari cerita di awal kan nilai deltanya minus. Berarti kamu tinggal ngubah minus 2,8 kilojoule. Gini. Jadi kamu cari Q-nya dulu untuk 50 kali 10⁻3 mol itu berapa. Delta hanya tinggal membubuhkan tandanya aja. Kalau tadi tandanya minus, berarti kan otomatis ini juga tandanya minus gitu. Jadi ini optionnya yang betul yang D. Iya. Sampai sini saya silakan, ada yang ditanyakan enggak? Monggo. Nanti kamu coba lagi ya di rumah ya. Anggap kamu jangan buka catatan Mbak Dewi dulu, kamu coba dulu sendiri. Konsep kamu, pengertian kamu udah benar apa enggak? Oke, berarti masuk ke soal berikutnya.
apabila 50 ml larutan NaOH direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 1 molar. Dalam sebuah bejana, suhu larutan naik. Masih ingat ya? Kalau naik itu ekso apa endo? Exo. Kalau naik eksoteram. Berarti nanti delta aku ngambilnya min apa plus? Men. Suhunya naik, eksoteram min. Jadi nanti Mbak Dewi ngambil rumusnya delta H itu sama dengan min. Karena suhunya naik. Ki per mol. Seperti ini. Kan sebelum masuk ke sini aku harus cari Ki sama harus cari molnya dulu. Tadi kalor jenis air. Ini tadi simbolnya apa? C kecil apa C besar? C kecil. C kecil. Berarti kalau Mbak Teo mau cari Q-nya, aku akan cari Q hanya dari rumus massa larutan dikalikan C kecil dikalikan delta T. Nah, massa larutan ini aku dapatnya dari mana sih, Mbak? Ini yang logika ini yang kadang-kala kalian miss. Massa larutan itu kan total semua massa dari campuran yang ada. Tapi masalahnya kasusku ini nggak ada gram-graman, Mbak. Tadi kan Mbak Teh mintanya gram-graman. Nah, gram-graman itu kamu bisa ambil dari volume. Jadi nanti massa larutan itu ya, kamu itu cara nengono kulaane itu dari gramnya NaOH sama gramnya HCl. Itu dapetnya massa larutan total. Kenapa kok dijumlah, Mbak? Soalnya kan itu dicampur, direaksikan. Berarti kan aku akan menjumlah mereka berdua. Nah, logika kamu harus sampai sini. Kalau nggak ada gram-graman, Mbak, aku baca juga nggak ada massa jenisnya rohnya berapa, tak anggap aja kayak rohnya air. Jadi 50 ml ini itu boleh Mbak Dewi anggap sama seperti 50 gram. Ini juga sama, tak anggap rohnya 1. Kalau di fisika kayak gitu rohnya 1, ini tak anggap 50 gram. Berarti di sini aku punya massa larutan total itu 50, tak tambahin 50. Jadi Mbak Dewi punya 100 gram. Gramnya clear. C kecilnya tadi ada. Satuannya 4,2 Joule per gram Celcius. Kenapa Mbak Dewi concern sama satuannya? Soalnya, kamu lihat ya, ini kan dia Joule. Nanti di option ini mintanya kilojoule. Jadi kamu hati-hati ya. Jangan lupa nanti diubah ke kilojoule. Setelah selesai aja, nanti aja. Kemudian kita masuk ke delta T. Delta T tadi suhu besar kurang kecil. Yang besar 37, yang kecil 29. Berarti Mbak Dewi dapat 8 derajat Celcius ya. 8 derajat Celcius. Mbak, naiknya nih Mbak. Ini kan Celcius, Mbak. Ini Celcius. Nih, misal nanti aku dapat ini Kelvin, dan satuanku C ini Celcius. Haruskah aku ubah ke Kelvin, Mbak? Nggak usah. Kenapa nggak usah, Mbak? Karena ini mintanya delta T, bukan T. Nek PVNR, T kan T. Tapi kalau delta T, Celcius mau ini ya. Kalau nggak percaya nanti coba. Celsius mau kamu ubah ke Kelvin. Ini Celsius ini mau kamu ubah ke Kelvin. Terus kamu cari delta-nya itu nanti intinya akan sama deh. Akan sama dengan 8 derajat Celcius. Jadi menurutku daripada buang-buang waktu, kalau delta T itu nggak perlu diubah ke Kelvin. Meskipun cek kecilnya nanti satuannya Kelvin. Gitu ya. Yang nggak buang-buang waktu. Oke, udah Mbak Teh masukkan semua angkanya di sini. Semua di sini kan satuannya udah standar seperti yang diminta. Berarti aku punya 100 dikaliin 4,2 dikalikan delta T-nya 8. Oke, Mbak Teh masukin angka ke sini. Sampai sini, ada yang kamu tanyakan nggak? Nggak? 3360, ingat ya, ini tadi Joule. Berarti Mbak Dewi akan nulis di sini Joule. Clear ya? Kita cari mol, cari Q-nya sudah selesai. Habis itu kita masuk ke cari molnya. Ya, untuk cari mol, karena tadi kan datanya molaritas sama volume. Tadi kan Mbak Dewi udah bilang, kalau nanti kamu bisa ngakses 2 mol yang kita habiskan itu adalah mol yang paling kecil. Kita akan cari molnya NaOH sama molnya HCl. Saya baca tulis dulu. Nih, molnya NaOH tadi kita pakai M kali V ya.
Berarti M dikalikan V, ini juga sama, adanya data M sama V. Itu kenapa Mbak Dewi ngambilnya rumus yang MV. Bentar. Molaritasnya NaOH itu senilai 1, volumenya 50, ini mililiter ya, berarti aku punya 50 milimol. Gini ya, nek mau ubah ke mol tinggal dibagi 1000 atau kali 10 pangkat min 3. Nah, aku suka kayak gini deh. Daripada desimal. Nih ya, mol. Terus punyanya HCl, molaritasnya 1, volumenya 50 ml. Kebetulan ya, kebetulan sama. 5 kali 1, 50 milimol. Ingat, yang diminta di option satuannya mol. Berarti harus tak bagi 1000. Oke, kayak gini. Ini berubah ke kilojoule langsung, ya monggo. 1, 2, 3. Berarti 3,360 kilojoule. Oke. Nah, karena ini kebetulan sama, molnya sama ya, kamu memilih, kan kita ngambilnya mol yang terkecil. Nah, mol 50 sama 50 kan sama, karena sama, terserah kamu. Kamu mau ngambil NaOH monggo, mau ngambil HCl juga nggak masalah gitu. Terserah kamu, karena kebetulan sama. Tapi kalau yang tadi kan kebetulan beda. Kalau yang tadi nih loh, Dek. Ini kan dia beda. 150, 160. Ya kamu nggak boleh suka-suka kamu. Kamu harus ngambil yang paling kecil. Gitu ya. Kebetulan ini sama. Paham ya? Tak perjelas. Nah, yang tak ambil mol terkecil. Ya, tinggal aku nanti masukin ke rumus delta H-nya. Berarti min Q-nya yang di atas aku min 3,360 sebentar. 360 satuannya kilojoule, yang molnya tadi kamu punya 50 kali 10 pangkat min 3. Ini dia udah mol ya. Udah, kamu tinggal bagi 3,360, itu koma ya, dibagi 50, kan naik ke atas dikali ya, dikali 1000. Itu kalau Mbak Teng hitung biasanya. Hasilnya minus 67,2. Satuannya udah seperti yang diminta, kilojoule per mol. Nah, sampai sini delta H-nya ketemu. Tapi Mbak, yang ditanyakan ini itu bukan delta H ya Mbak. Yang ditanyakan itu adalah ada kata-katanya, diserap, diserap, dilepas, dilepas, dilepas. Angka yang sama itu kan bentar. Enggak ada isinya ya? Saya hitung lagi ya. 100 dikali 4,2 dikali 8. 3360 tol. Dibagi 1000 kan 3,36 tol. Terus 37 dikurangi 29. 8 betul. 50. 3,360 dibagi 50. 0,0672 dikali 1067,2. Enggak ada isinya itu ya. Harusnya itu hasilnya itu pakai kata-kata ya. Ini kan dia posisinya eksoterm. Kalau eksoterm kan harusnya kan dia melepas. Kalau pakai kata-kata itu harusnya gini, melepaskan kalor senilai 67,2 kilojoule per mol. Ini nggak ada massa jenisnya kan? Nggak ada. Kalau Mbak Dewi ngitung hasilnya kayak gini deh. Coba nanti kamu coba ya. Kali aja ada hitungannya Mbak Dewi yang salah. Sama kok deh. Aku jawab yang benar aja ya. Kalau Mbak Dewi jawab, tak tambahi option satu lagi ya. F gitu. Berarti dilepaskan kalor senilai 67,2 kilojoule per mol. Apa mungkin ini tanyanya bukan per mol ya? Mungkin dia tanyanya Kalor. untuk 50 kali 10 pangkat min 3. Kalau 1 mol kan sekian. Kalau pakai
Apa, Seng? Cari yang kalor biasa yang ml larutan kali C kali delta T itu ada isinya, Mbak. Kalau yang kayak gini Yang toh? biasa. Iya, Iya. cari kalori tok ini ya maksudnya. Cuma gini toh, Iya. bukan untuk per mol lah, tapi cuma cari Q-nya tok gitu lah. Iya. Dia nggak pakai satuan per mol di optional. Ini berarti dia tanyanya cuma sampai Q-nya tok, nggak nyampe ke molnya. Atau mungkin gini, kalau tak balik, misal aku cari Q-nya, kan delta H kali mol. Iya gini ya. Bentar, maksudnya gini deh. Ini kan nggak satuannya kan nggak kilojoule per mol. Minta kilojoule per mol, berarti aku ngambilnya masuknya Q per mol. Tapi yang ditanyain itu, soalnya cuma gini kata-kata, maka dalam reaksi tersebut diserap, dilepaskan kalor, udah cuma gitu toh ya. Berarti ngerjainnya cuma sampai kita. Q-nya itu 3360 kilojoule. Karena suhu naik kan tadi kamu bilang kan exo. Ya, suhu naik kan kamu bilangnya exo. Kalau exo berarti kan melepaskan kalor, gitu ya. Jadi yang tampil nanti melepaskan kalor. Bener deh, melepaskan kalor. Aku ngambilnya cuma kalornya tok, ini tok bisa. 3,36 berarti yang di ini ya. Nah, gini. Soalnya mintanya nggak ada kilojoule per mol. Berarti tanyanya cuma Q-nya tok. Tapi nanti ditanyainnya sampai delta H, ya kamu ngerjainnya sampai sini ya. Gitu. Ini bedanya yang ditanyain Q sama delta H. Atau gini deh, atau mungkin kalau masih kamu nggak paham logika itu, kamu bisa gini. Kan tadi kan delta H itu Q per mol. Jadi kan kalau aku cari Q, itu kan delta H dikalikan molnya. Delta H kamu kan hasilnya tadi minus 67,2 ya. Kemudian dikalikan molnya ngambilnya terserah. 50 dikali 10 pangkat min 3. Ini nanti juga hasilnya sama. Minus 3,360 kilojoule. Tapi kan kalau Q kan nggak boleh minus. Jadi ini nanti hasilnya harus positif. Gitu juga boleh. Oke, terima kasih. Sip. Yang ditanyain Q-nya ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada ya, di isinya berarti ya. Ini bedanya kalau yang ditanyain pakai mol sama per mol sama nggak per mol. Monggo ada yang ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada terakhir ya, soal terakhir. Ini tentang kalorimeter juga. Cuma yang diketahui itu, coba kamu baca ya. Saya bentar aja sore. Ben empel-empelan. Nggak mau digeser udah. Ini tak geserin pas selesai ngerjain. Iya, kamu fokus ini aja ya. Sebelah kiri nggak usah dilihat. Sebanyak 2 gram naftalena. Kalau tadi kan kasusnya larutan sama larutan. Kalau ini kasusnya yang 1 gram, ini 2 gram, bukan larutan-larutan. Jadi nanti kita ngakses molnya, itu kita pakainya gram per mr. Jadi di sini kalau kamu udah bisa molnya naftalena, Mbak, diketahui sekian gram. Berarti kan kamu bisa cari molnya naftalena. Sayangnya di soal ini itu kurang baik karena nggak ada AR-nya. Ini Mbak Dewi tambahin ya. AR-nya C12, kemudian AR-nya O16. Ini Mbak Dewi nggak ngasal, ini emang AR-nya mereka. Karena C10H8 ini kan posisinya senyawa ya. Berarti kan nanti tugas kamu cari MR-nya C10H8. Ini ya, C-nya 10. Kayak kemarin lah, 10 dikaliin 12. Punyanya C. Ditambah hanya 8. Berarti 8 dikaliin punyanya H1. 120 tambah 8. Berarti 128. Ini MR-nya C10H8. Kita bisa akses ke mall kan, langsung cari aja mallnya naftalena C10H8. Kita ngambil rumus yang gram per mr karena dia senyawa, gramnya 2, mr-nya 128. Kamu mau kayak gini ya monggo, kamu mau buat sederhanakan lagi ya nggak apa-apa. Oke, kita udah dapat molnya.
Dari hasil pengamatan, suhu air dalam kalorimeter naik sebesar 5 derajat Celcius. Suhunya naik, Dek. Berarti dia EXO apa Indo ya? EXO. Dia EXO. Nanti aku ngambil delta H-nya min apa plus ya? Men. Kamu nanti ngambil datanya yang min. Delta H-nya yang min. Ini berarti 5 derajat Celcius ini apanya, Dek? Naik sebesar 5 derajat Delta H. Celcius. Itu udah masuk delta T. Jadi kamu nggak usah ngitung kayak tadi besar kurangin kecil, enggak. Ini delta T-nya udah ada 5 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter, masih ingat kapasitas kalorimeter itu yang C kecil apa yang C besar? C besar. C kecil apa C besar? C besar. C besar, C besar, terus dia C besar diketahui 10,17 kilojoule. Nih dia pokoknya kilojoule bukan joule per derajat Celcius. Tentukanlah perubahan entalpi. Tadi kamu udah baca sendiri ya perubahan entalpi. Berarti yang ditanyakan itu delta H-nya. Delta H-nya kamu udah sadar, itu reaksinya eksoterm, Mbak. Berarti saat kamu menuliskan rumus, delta H-nya, nanti kamu ngambilnya yang minus. Mbak Dewi cari molnya dulu. Aku cari Q-nya dulu. Mbak Dewi cari Q-nya itu dari rumus yang mana, Dek? MC delta T kan nggak bisa. Berarti aku ngambilnya cuma dari rumus C besar dikalikan delta T. Kenapa MC delta T-nya nggak dimasukkan? Karena nggak ada datanya, masa larutannya nggak ada, C kecil nggak ada. Kan nggak bisa nyari pakai itu. Kita masukin C kecilnya 10,17 kilojoule ya, dikalikan delta T-nya 5. Karena itu kilojoule, nanti hasil perkaliannya Mbak Dewi ini jatuhnya juga kilojoule. Mbak Dewi udah hitung hasilnya 50,85 kilojoule. Karena di sana tadi satuannya ini di awal kilojoule. Molnya kamu udah dapet. Nih kan. Molnya tadi kamu udah ngambil 1/64 mol. Yang ditanyakan delta H. Jadi setelah dua data ini kamu dapetin, kamu masuk ke delta H. Karena suhunya naik, berarti kamu tadi ngambilnya yang minus kan, eksoterm, Ki per mol. Oke, berarti tinggal masukin angkanya sama dengan min Q 50,85 kilojoule. Kemudian mol kita tadi yang di atas 1/64 mol. Ini kalau angka atas per seper itu kan lompat ke atas jadi kali ya. 50,85 dikalikan 64. Minusnya jangan ketinggalan. Minus 3.254,4 kilojoule per mol. Yang ditanyakan betul delta H kan? Tentukanlah perubahan entalpi. Yang ditanyakan betul delta H. Berarti sampai sini selesai. Udah selesai sampai sini. Bukan Q yang ditanyain kok. Oke, udah sampai sini ada yang kamu tanyakan enggak? Monggo untuk soal kalorimeter yang terakhir. Enggak ada ya? Beneran? Oke, semua tipe udah tak kasih ya. Kalau nanti gini deh, biar kamu kelihatan. Jadi nanti itu kebanyakan ya Dek, tipenya itu ini, salah satu di antara mereka berdua ini. Dia ngambilnya cari mol pakai gram-graman, atau dia ngambilnya cari mol pakai M kali V, M kali V. Terus dia pakainya MC delta T, tok, apa C delta T, tok, apa mungkin kalau diketahui C kecil dan C besarnya, kedua-duanya juga wajib kamu masukkan ke rumus MC delta T plus C delta T. Jadi intinya kayak gitu. Intinya delta H itu Ki per mol. Delta H pilih tanda kalau Ki selalu positif. Silakan ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, terima kasih ya udah bertahan sampai jam segini. Jangan lupa nanti makan lagi karena udah dipakai buat mikir. Nanti ini Mbak Dewi share ke grup tele. Kalau rekamannya emang belum sempat Mbak Dewi kirim ya. Nanti kalau udah ada waktu Mbak Dewi kirimin. Oke,
Oke, terima kasih untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih Mbak Dewi. Makasih Mbak. Iya. Iya. Hmm.